Swastiastu. Saya Nima Denitasari, guru kelas 6 di SD Negeri 17. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan siswa. Sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mengenal betul karakteristik murid melalui pemetaan kebutuhan. Pemetaan kebutuhan belajar ini bisa dilakukan pemetaan dari kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Berdasarkan kesiapan belajar untuk membuat peta pikiran, masih terdapat 3 orang siswa saya yang belum bisa melakukan dengan baik. Hal ini saya fasilitasi dengan tutor sebaya, di mana rekannya yang sudah bisa membuat peta pikiran dapat menjelaskan caranya dengan belajar kelompok. Berdasarkan gaya belajar siswa, terdapat 6 orang siswa saya yang memiliki gaya belajar kinestetik. Untuk memfasilitasi hal ini, saya berikan dia pengalaman belajar sambil bergerak di luar ruangan dengan menyelidiki tanaman-tanaman yang ada di sekitar ruangan. Kemudian untuk yang memiliki gaya belajar visual, saya fasilitasi dengan memberikan dia menyelidiki tanaman yang ada dalam gambar. Kemudian dari segi minat, terdapat 7 orang siswa saya yang suka menulis. Kemudian ada 5 orang siswa saya yang suka membuat video dan sisanya suka membuat audio. Untuk memfasilitasi hal ini, saya lakukan diferensiasi produk tugas yang akan mereka kirimkan. Bisa berupa teks, bisa berupa video, dan bisa berupa audio. Selain melakukan pembelajaran berdiferensiasi, saya juga menggunakan IT sebagai media di dalam saya mengajar. Di mana media IT yang saya gunakan adalah laptop, proyektor, dan bahan tayang berupa PowerPoint. Di mana dengan menggunakan media ini, siswa akan semakin tertarik untuk belajar. Selain itu, saya juga mengenalkan IT berupa Google Drive kepada anak-anak untuk media pengumpulan tugas yang mereka buat, baik tugas dalam bentuk video, audio, dan laporan teks. Berikut adalah pembelajaran berdiferensiasi berbasis IT yang saya laksanakan di kelas saya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Semedi dan Cahya mereka sakit. Iya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa-biasa, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan Angga. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa. Ya, terima kasih Angga karena telah memimpin doa. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masih di tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Nah, tujuan kita belajar hari ini, nanti yang pertama adalah anak-anak nanti dapat membuat peta pikiran berdasarkan teks. Kemudian yang kedua, nanti anak-anak dapat mengidentifikasi ciri fisik tumbuhan dan cara adaptasi terhadap tempat hidupnya. Nah, anak-anak, tahukah kamu bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan? Nah, apa itu adaptasi? Adaptasi adalah menyesuaikan diri atau bagaimana organisme mengatasi tekanan yang ia terima di lingkungannya. Bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Nah, untuk lebih jelas, sekarang anak-anak coba baca buku siswa di halaman 5.
Di sana ada teks yang berjudul Bunga Teratai. Nah, anak-anak baca dulu teks tersebut dalam hati. Silakan anak-anak, Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah selesai membaca anak-anak? Nah, sekarang Ibu minta anak-anak menuliskan apa yang telah anak-anak baca di dalam sebuah peta pikiran. Nah, bagaimana cara membuat peta pikiran? Kalian bisa menggunakan kata-kata tanya. Nah, kata tanya terdiri dari yang pertama ada kata tanya apa. Nah, kata tanya ini digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Kemudian ada kata siapa, itu terjadinya suatu peristiwa. Kemudian ada kata tanya di mana. Baik anak-anak, untuk membuat peta pikiran ini anak-anak bisa lakukan dengan cara berkelompok. Silakan anak-anak membentuk kelompok. Baiklah, sudah di dalam kelompok. Nah, anak-anak sekarang kalian membuat peta pikiran. Bagi anak-anak yang belum mengerti, nanti boleh nanya ke temannya ya, ke temannya yang sudah mengerti. Nah, gimana sih caranya yang tadi? Ini kan udah dikasih nih kata apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Kita tinggal membuat soal dari teks yang sudah kita baca dari sini sampai sini kita mencari. Sudah paham kamu? Oh iya. Nah, anak-anak sudah selesai. Sekarang Ibu minta masing-masing perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Baik, dimulai dari kelompok yang mana nih? Ya, Bu. Ya, silakan kelompoknya Indra. Mengapa teratai memiliki rongga pada batangnya agar bisa mengapung di dalam air? Di mana teratai hidup? Baik, tepuk tangan buat kelompoknya Indra. Baik, selanjutnya. Teratai memiliki rongga pada batangnya agar bisa mengapung di dalam air. Di mana teratai hidup di Indonesia? Tangan untuk kelompoknya Marfa. Baik anak-anak, masing-masing kelompok sudah dapat mempresentasikan hasil pekerjaannya masing-masing. Nah, sekarang Ibu minta kalian kembali ke tempat masing-masing. Nah, anak-anak, dari bacaan yang anak-anak baca tadi, itu diceritakan bahwa tumbuhan teratai merupakan tumbuhan yang hidup di air. Nah, itu merupakan salah satu cara adaptasi tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya. Adaptasi tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya itu dibagi 3. Yang pertama itu ada namanya tanaman hidrofit seperti bunga teratai tadi, yaitu tumbuhan yang hidup di air. Nah, cara-cara adaptasi tumbuhan hidrofit, yang pertama memiliki rongga udara sebagai tempat udara, sehingga tumbuhan ini dapat mengampung di air. Kemudian memiliki daun yang lebar dan stomata yang baik. Nah, anak-anak, agar lebih memahami lagi bagaimana cara tumbuhan beradaptasi terhadap tempat hidupnya, anak-anak Ibu kasih tugas untuk menyelidiki ciri fisik tanaman yang ada pada gambar di depan. Anak-anak boleh memilih salah satu ya, kemudian jelaskan apakah tanaman itu hidrofit, xeropit, ataukah higrofit. Ada yang mau bertanya?
Bu, saya nggak ngerti kalau lihat gambar aja, Bu. Oke, ada lagi? Saya juga, Bu. Bu, saya juga gak ngerti, Bu. Nah, bagi yang tidak mengerti hanya dengan melihat gambar, sekarang Ibu akan mengajak anak-anak itu untuk menyelidiki tanaman-tanaman yang ada di sekitar sekolah atau yang ada di halaman sekolah. Silakan. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menyelidiki ciri fisik tanaman berdasarkan cara adaptasi terhadap tempat hidupnya. Baik ada yang menyelidiki gambar, ada juga tadi yang keluar ruangan untuk menyelidiki tanaman yang ada di sekitar. Nah, sekarang Ibu minta masing-masing dari kalian untuk mempresentasikan hasil penyelidikannya di depan kelas. Siapa yang mau? Saya, Bu. Ya, silahkan Kela. Ciri-cirinya. 1. Daun teratai bunda dan lebar. Fungsinya agar daun bisa menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. 2. Daun teratai memiliki larutan yang empat. Teratai mempunyai daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Ya, tepuk tangan buat Kela. Selanjutnya. Ya, Bu. Ya, Indra. Kaktus adalah tanaman xeropit. Ciri-ciri tumbuhan kaktus memiliki batang yang tebal untuk menyimpan. Tepuk tangan buat Indra. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran hari ini. Siapa yang dapat menyimpulkan apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Ya, Angga. Hari ini saya belajar tentang adaptasi tumbuhan dan ciri-ciri fisik tumbuhan. Ya, hari ini kita telah mempelajari cara-cara adaptasi tumbuhan dan juga menyelidiki ciri fisik tumbuhan. Ada lagi? Saya, Bu. Hari ini saya belajar tentang cara adaptasi tumbuhan dan membuat peta pikiran. Ya, bagus. Ya, hari ini kita sudah mempelajari membuat peta pikiran dan menentukan cara adaptasi tumbuhan. Nah, sebagai penugasan di rumah agar kalian lebih memahami lagi, Ibu akan memberikan kalian tugas untuk menyelidiki tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumahmu. Kemudian jelaskan ciri fisiknya dan tanaman tersebut apakah termasuk xerofit, hidrofit, atau hygrofit. Ada pertanyaan? Saya, Bu. Ya, Triana. Tugasnya dibuat dalam bentuk apa, Bu? Baik, tugasnya kita buat dalam bentuk apa? Ayo sepakati dulu. Saya, Bu. Ya, Nita. Saya buat tugas dalam bentuk tulisan saja, Bu, karena saya suka menulis, Bu. Baik, Nita ingin membuat laporan teks. Ada lagi usul yang lain? Saya, Bu. Ya, Angel. Saya mau bikin tugas dalam bentuk video karena saya suka membuat konten video. Ya, Angel ingin membuat video katanya. Dia suka bikin konten video. Ada lagi usul yang lain? Bu, saya, Bu. Ya, Yanti, silakan. Bu, malu kalau bikin video bagaimana cuma suara saja. Biar nggak kelihatan wajahnya. Ya, Yanti malu katanya kalau kelihatan wajahnya. Nah, bagaimana kalau kita bebaskan saja ya? Boleh audio, boleh video,
Boleh juga laporan teks. Bagaimana, setuju? Baik. Nah, itu tadi pembelajaran hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini harus ditutup dengan doa agar kita selamat sampai di rumah. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ya, Dek Ari, silakan. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa, Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Dek Ari karena sudah memimpin doa. Demikian pembelajaran hari ini. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niti Putra Kusuma Putri, kelas 6, absen 21. Hari ini saya akan menjelaskan tentang adaptasi tumbuhan lidah buaya. Lidah buaya memiliki batang yang tebal. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ninyoman Triana Putri, saya kelas 6, nomor absen 16. Di sekitaran rumah saya ada tanaman mawar. Tanaman mawar merupakan tanaman. Saya Imadi Daniel kelas 6 nomor absen 13. Tanaman lidah buaya adalah tanaman xerophyt. Ciri-ciri lidah buaya memiliki. Om Swastiastu. Nama saya Gede Madedwi Andika, kelas 6, nomor absen 11. Saya akan menjelaskan adaptasi lidah buaya. Lidah buaya adalah tanaman xerophyt. Om Swastiastu. Nama saya Niputu Bintang Febiona, kelas 6, nomor absen 7. Di sekitar rumah saya terdapat tanaman lidah buaya. Lidah buaya adalah tanaman xerophyt. Tanaman xerophyt